Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Fa ya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, Alhamdulillah berjumpa kembali dalam kajian Madrasah Al-Imam Al-Bukhari. Sekarang kita sudah masuk di hari ke-11, Masya Allah, di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menerima seluruh ibadah yang telah kita tunaikan, siam kita, Masya Allah, qiyam kita, dan berkenan pula mengabulkan doa-doa terbaik yang kita panjatkan. Semoga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dirahmati, dan diberikan yang terbaik dalam kehidupan kita, insya Allah. Pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan kembali dalam kajian Madrasah Al-Imam Al-Bukhari. Ini kitab yang saya gunakan untuk membahas hal-hal spesifik terkait dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait berkelindan dengan penunaian ibadah puasa Ramadan kita. Dan ini kita dapatkan insya Allah dalam kitab As-Shaum karya Al-Imam Al-Bukhari di kitab ke-30. Ini yang biasa kita kaji. Ya, jadi saya ingatkan kembali di kitab Al-Imam Al-Bukhari ada 97 tema besar yang disebut dengan kitab, ya, dari mulai kitab Badil Wahyi, kitab permulaan turunnya wahyu yang menegaskan kepada kita bagaimana ciri-ciri seorang itu sebagai nabi, gitu kan? Cirinya bagaimana turun wahyu dan sebagainya, sehingga bisa diketahui kalau ada orang-orang mengklaim misalnya nabi dan sebagainya, apakah dia punya ciri-ciri ini atau tidak. Kalau tidak bisa kita tepikan. Ya, dan tegas kalimat Nabi SAW mengatakan la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah saya, gitu kan? Jadi kalau ada orang mau ngaku nabi ke-26, 27, 28, gitu kan, dan sebagainya, itu bisa kita tepikan seketika. Ya, dan tidak usah terlalu pusing dengan persoalan itu. Karena itu pentingnya mengaji ya hadis Imam Al-Bukhari salah satunya untuk menguatkan keyakinan kita dan meyakini bagaimana Rasulullah SAW diutus untuk memberikan petunjuk kebaikan kepada kita. Kemudian ada Kitabul Iman, tema tentang iman, penguatan iman. Ada orang sering bertanya bagaimana kok iman saya suka naik turun kalau sedang naik semangat ibadah. Ya kalau turun kemudian ya, jangankan sholat sunnah, fardu pun kadang-kadang terlambat kan. Nanti ada 57 hadis di Kitabul Iman ini yang membantu kita bagaimana konsisten pada satu amalan yang bisa menaikkan iman kita dan menjaga supaya tidak turun. Nanti ada Kitabul Ilmi tentang ilmu, bagaimana belajar yang efektif, mengatur waktu kan. Sering orang banyak tanya, Ustaz bagaimana cara belajarnya, mengatur waktunya dan sebagainya. Nabi sampaikan. Dan apa yang Nabi isyaratkan pada kita itu yang terbaik dibandingkan dengan metode yang manusia banyak sampaikan, kan? Karena dari Nabi itu pasti petunjuk wahyu. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa. Nah, terkait dengan puasa pun yang kita tunaikan khususnya pada saat ini Ramadan, kan? Ataupun di luar itu pasca Ramadan, ada banyak ketentuan yang Nabi sampaikan kepada kita. Karena itu spesifik beliau membuat sebuah tema di ke-30, tema ke-30 urutannya, Kitabus Shaum namanya. Ya, ketika disebutkan Shaum, seperti saya sampaikan di awal mulai jumpa kita, ini akan menunjuk kepada segala hal yang terkait dengan penunaian puasa dan aspek-aspek terkait berkelindan dengannya, ya, secara umum, luas. Dan di dalamnya tentu ada cakupan tentang siam Ramadan. Alhamdulillah di pertemuan kemarin kita sudah sampai belajar ke 8 hadis ya, sampai bahkan 9 hadis. 9 hadis sampai nomor hadis 1899, yaitu di urutan awal sampai akhir. Kemudian di Kitabus Shaum sendiri sudah sampai ke 9 hadis kita dapatkan di bab yang kelima. Ya, kemarin kita belajar apakah disebut Ramadan saja atau bulan Ramadan. Hal yuqalu Ramadan atau syahr Ramadan. Dan kita telah terangkan ya bahwa boleh menyebut secara luas Ramadan atau bulan Ramadan, atau syahr di sana menunjuk kepada segala hal yang populer yang menunjukkan satu keistimewaan atau kekhususan di bulan itu. Jadi boleh kita menyebut misalnya bulan Maghfirah, bulan suci Ramadan, bulan penuh rahmat, bulan turunnya malam Al-Qadar, itu boleh, sah. Dan itu menghadirkan motivasi kepada kita. Jadi bukan sekedar menyebut. Ya walaupun disebut bulan Ramadan, ketika kalimat Ramadan harus menghadirkan kesan kepada kita. Berasal dari kata ramda, ya, atau ramadha, sesuatu yang membakar, ya, tarik yang panas, yang seakan memberi kesan kepada kita dengan penambahan alif dan nun di ujungnya Ramadan, bentuk superlatif, sighah mubalaghah, memberikan kesan bahwa akan banyak ampunan Allah berikan yang membakar dosa-dosa kita ya pada saat Ramadan ini. Nah, seperti apa keterangan terkait apakah seorang seketika dengan puasa bisa dibakar kemudian dosa-dosanya, digugurkan kesalahan-kesalahannya? Nah, itu tentunya ada rumus dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kita akan bahas di pertemuan kali ini masuk pada bab berikutnya, bab yang ke-6. Ya, bagaimana puasa kita bisa berkualitas dan dengan kualitas itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita, membakar kesalahan-kesalahan kita seperti sinar mentari yang sangat terik, membakar benda-benda tertentu sampai habis seketika.
Ya. Nah, jadi saya tidak menginginkan kita hanya menyebut atau tahu, karena dalam istilah syariat termasuk kata-kata itu punya makna. Nggak ada dalam Islam yang hampa makna, itu nggak ada. Ya, event itu terkait dengan waktu sholat misalnya. Pernah saya katakan, ya nama-nama sholat itu ada artinya. Nama-nama sholat ada artinya. Dan penetapan nama untuk ibadah pun ada artinya. Kenapa ini A, kenapa ini B, kenapa bacaannya begini, selalu ada makna. Ya, dan diantara makna Ramadan tadi bisa menggugurkan dosa-dosa, bisa membakar kesalahan-kesalahan, dan tentunya tidak sebatas menunaikan puasa biasa. Ada rumus yang harus kita ikuti, ada ketentuan yang harus kita patuhi, dan ketentuan ini bersumber dari keterangan Rasulullah SAW. Nah, alhamdulillah keterangan itu nanti di sini ada di bab yang ke-6. Ya, bab ke-6 masih dalam Kitabus Shaum. Ini yang saya ingin tunjukkan. Nah, ya, teman-teman sekalian, ini babnya. Nanti kita bisa akses di sini bab yang ke-6. Kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim, langsung saja. Babu man shama ramadhana imanan wa ihtisaban wa niyatan. Wa qalat Aisyah radhiyallahu taala anha 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam yub'atsuna 'ala niyyatihim. Wah, ini masyaallah itu ya, ini bagus sekali. Bab, ini kembali ke idhafat. Ya, kalau sebelumnya kan ada perpaduan nih, kadang idhafat, bab wujubi shaumi Ramadan, ya, dalil, bab tentang dalil diidhafatkan ke situ untuk menunjukkan satu pengetatan, ya, dalam tema yang akan disampaikan, seakan-akan segala ibadah itu terikat dengan dalil, dengan ketentuan. Kemudian ada lagi yang menggunakan bentuk mubtadanya mahdhuf, seperti babun, ya kan, as-siyamu kafaratun. Jadi di situ hadza babun as-siyamu kafaratun, untuk menunjukkan sifat bagaimana puasa itu memiliki keistimewaan yang bisa menjadi kafarat dari dosa-dosa kecil yang pernah kita lakukan. Nah, ini lebih umum di sini. Dia idhafatkan lagi babuman. Jadi langsung idhafat. Kalau idhafat itu disandarkan, jadi punya kekuatan hukum yang mengikat. Ya, seperti kalau kita katakan misalnya baitun, rumah umum, kan? Tapi kalau kita katakan baitu Ahmad, maka rumah ini diikat, ya, kepemilikannya kepada Ahmad, terikat sesuatu yang kuat. Jadi kita nggak bisa klaim ini rumah saya, boleh masuk seenaknya, nggak bisa. Ya, ada hukum-hukum yang berlaku di situ. Pun demikian, ini babu man shama ramadhana imanan wa ihtisaban wa niyatan. Bab ini akan menjelaskan dan mengikat satu hukum yang sangat kuat tentang man shama ramadhana, siapapun yang menunaikan puasa Ramadan. Ya, man itu menunjuk kepada bentuknya singular tapi punya makna yang jamak, plural. Ya. Bentuknya singular dalam arti menunjuk kepada personal setiap orang. Jadi bisa ke, mohon maaf, bisa laki-laki, perempuan, tua, muda, kecil, secara personalnya. Ya, jadi di sini ingin mengkhitab kita, setiap diri kita, mengajak setiap diri kita, tapi punya makna yang luas kepada siapapun, ya, tapi spesifik kepada personalnya dengan ajakan yang sangat terbuka. Jadi kalau ada kata man, misalnya man shoma, siapapun, Anda, termasuk Anda, secara personalnya, mau laki-laki, mau perempuan, tua, muda, dan sebagainya, shoma yang berpuasa Ramadan, ya, khusus di sini Ramadan. Jadi ini sifat ini, keistimewaan ini hanya mengikat di puasa Ramadan saja. Anda nggak akan temukan ya di puasa-puasa yang lain. Ya, nanti puasa lain punya keistimewaan tersendiri, sifat tersendiri. Ini Ramadan punya kekhususan. Ya, siapa yang menunaikan puasa Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan penuh keyakinan, keimanan, ihtisaban, dan ketulusan, keikhlasan kepada Allah disertai dengan evaluasi diri. Jadi ihtisab itu mengandung arti bukan hanya sesuatu yang tulus, yang dikerjakan dengan murni ya karena Allah, tapi juga mengandung sesuatu yang dievaluasi, diperbaiki, ya kan? Maka dari sini nanti ada kaitan akar. Jadi ini dari ihtasaba, yahtasibu ihtisaban, akar utamanya dari kata hasiba yahsabu, nanti seakar dengan kata hisab, dan terambil juga dari situ dari kata muhasabah. Ya, terambil juga kata muhasabah. Jadi derivasinya banyak tuh. Dari kata hasiba yahsabu bisa dua, hasiba yahsabu bisa hasiba yahsibu. Ya, bisa hasiba yahsabu bisa hasiba yahsibu. Dari situ nanti bisa hasaba yuhasibu. Ya, jadi muhasabah. Kemudian jadi bisa ihtasaba yahtasibu, akarnya dari kata hasiba, menghisab, menghitung. Ada ilmu hisab, ya, ilmu hisab, menghisab tentang awal mula Ramadan, akhirnya awal mula Idul Fitri, Idul Adha. Itu ilmu hisab, astronomi. Itu hitungan yang sangat kompleks. Nah, lebih kompleks lagi hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Proses kita berupaya menghisab diri, memperbaiki diri sebelum kembali kepada Allah, sehingga menjadikan semua ibadah kita tulus karena Allah Subhanahu wa taala dan menepikan yang kotor-kotornya, itu disebut dengan ihtisab. Ya, ihtisab. Jadi di sini Al-Imam Al-Bukhari memberikan kisi-kisi di bab hadisnya, bab man shama ramadhana imanan wa ihtisaban. Bab yang menjelaskan tentang orang yang puasa Ramadan dan dia lakukan dengan keimanan. Jadi bukan puasa biasa. Satu, kerjakan di bulan Ramadan. Kedua, dia kerjakan dengan iman, yakin betul ya dengan puasanya ini sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah iman,
ya maka ada komitmen keyakinan yang dibuktikan lewat amal saleh. Nanti kita teruskan ya dalam pemaknaannya. Kemudian wahtisaban dilakukan dengan ikhlas, sungguh-sungguh, dengan berevaluasi, waniyatan, dan meluruskan niatnya, ya, meluruskan niatnya karena Allah. Wa qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, dan sebagaimana komentar Sayyidah Aisyah, ya Ummul Mukminin, semoga Allah meridai kepada beliau, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, komentar ini disampaikan bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yub'atsuna ala niyyatihim. Jadi semua umat Nabi Muhammad SAW, termasuk umat manusia keseluruhannya, terutama insan beriman, akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana pekerjaannya berhasil atau tidak, diridhai Allah atau tidak. Semuanya itu saat kita dibangkitkan akan diukur berdasarkan niatnya. Ya deh, berdasarkan apa? Niatnya. Boleh jadi ada orang rajin puasa kan, rajin sholat, rajin bahkan umroh dulu hampir tiap bulan sebelum pandemi, tapi niatnya beda. Bukan karena Allah, maka nggak punya nilai di hadapan Allah. Ya. Nah, ini baru judul. Biasa Imam Al-Bukhari suka ngasih kisi-kisi itu sebelum masuk ke hadisnya, dikasih dulu itu. Ya, kalau kita kan sekarang itu ditempatkan oleh kita misalnya di mana, di selain subtema juga ada di daftar isi kan. Jadi kalau nyari hadis nggak susah ya. Jadi begitu pengen nyari hadis kan, kalau hadis yang masih umum nggak ada topik tertentunya, oh kita gimana ya nyari hadisnya, masih banyak nih. Tapi kalau kemudian kita pengen langsung temanya, langsung ketemu ke bawahnya, lebih gampang ya. Jadi ada nanti Mu'jamul Fahras fi Al-Fadil Hadis, karena Wensing itu orang orientalis, dia minta bantuan ya pada salah satu orang Arab, orang Islam, untuk bisa bikin indeks hadis yang bikin orientalis itu besar ininya. Tapi mesti hati-hati juga karena ada beberapa racunnya di dalamnya. Itu yang Mu'jam ini indeks pertama untuk menunjukkan kepada hadis ya secara manual. Jadi nyari dari huruf A apa gitu kan. Nah, baru dirujuk lagi ke kitabnya, di mana ditemukan ya, di mana ditemukan dan seterusnya. Sekarang udah pakai komputerisasi, lebih gampang. Gitu. Tapi di sini Imam Al-Bukhari mengajarkan pada kita cara nyusun sesuatu dengan mudah. Ya, kalau kita ingin informasikan pada orang lain, babnya tentang ini nih, kamu cari ini, hadisnya ini, ya. Baik. Bismillah, yuk kita bacakan hadisnya. Nomor hadis 1901 dari urutan pertama sampai ke sini. Qala haddatsana Muslim ibn Ibrahim, haddatsana Hisham, haddatsana Yahya an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rawi terakhirnya yang terhubung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr yang sudah saya pernah kisahkan. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya disampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, nomor hadis 760. Nah, ini sesuatu yang sangat menarik teman-teman sekalian. Jadi nanti di sini ada hal yang penting kita garis bawahi. Pertama, Nabi menyampaikan man qama lailatul qadri. Ya, yang senafas dengan ini nanti ada redaksi man shama ramadhana ya, yang terusannya, yang malamnya man qama ramadhana. Jadi senafas dengan ini man qama ramadhana. Ini spesifik man qama lailatul qadri. Yang kita garis bawahi dulu kalimatnya imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kemudian wa man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Saya ingin ambil dari bagian yang kedua dulu. Perhatikan baik-baik. Di sini ada dua lafaz yang sangat penting. Satu amalan, ya, amal bila kita kerjakan. Yang kedua, teman-teman sekalian, apresiasi yang Allah berikan. Hasil dari amalan ini, buahnya apa? Ya, jadi kalau kita menanam sesuatu, ada buah bisa kita nikmati, gitu kan? Nanam pohon mangga, keluar mangga, kan? Kita nikmati dan seterusnya. Nah, asal jangan dikotori. Anda kotori tanamannya, terus Anda ganggu tanamannya, itu nggak akan tumbuh buahnya, bahkan bisa hancur tanamannya. Begitu pula amal saleh. Ya, kita mengerjakan satu amalan, kita pupuk dengan benar, keluar buahnya. Nah, saya ingin dari buahnya dulu yang kita dapatkan. Ada satu hal yang sangat dahsyat di sini yang mengikat Ramadan saja. Jadi adanya cuma di Ramadan. Di luar Ramadan sulit kita temukan. Ya, dengan amalan ini ya, dengan amalan ini. Walaupun mungkin peluang yang lain bisa kita dapati. Apa itu? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Akan diampuni oleh Allah ma segala. Jadi kalau sudah ma itu nggak ada batas. Ma itu apa? Nggak ada batas. Jadi isim mausul menunjuk pada satu keadaan, sifat atau benda, itu yang sifatnya nggak ada batasan, sepanjang nggak dibatasi. Kalau kita batasi ya sudah. Ya, ana uridu ma yakunu fi hadhil qa'ah. Ya, saya pengen segala hal yang ada di ruangan ini, cuma di ruangan ini saja, di luar ruangan ini saya nggak pengen. Itu pembatasan. Ya, atau kalau kita katakan misalnya lebih luas, ana uridu ma fil mabna, saya pengen semua yang di gedung ini. Ya kan? Maka semuanya tanpa kecuali. Di sini teman-teman sekalian, di sini Nabi sampaikan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya, ada apresiasi yang Allah berikan lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam
ada kondisi di bulan Ramadan itu semua dosa yang telah berlalu sampai di titik kita puasa itu diampuni dosa. Allahu Akbar. Ya, dan gak ada orang gak punya dosa. Mustahil orang gak punya dosa, mustahil. Bahkan sampai hari ke-11 Ramadan ini. Ya, mustahil orang gak punya dosa, pasti ada aja. Nah, jadi kalau kita tarik sampai ke detik ini kita puasa. Sekarang ini hari Jumat, ya kan? Hari Jumat sudah jam 14 lewat, sekarang di jam saya 26 menit, 14.26, ya kan? Sampai detik ini kalau kita melakukan amalan ini, Anda kerjakan amalan ini. Oh, kalau di YouTube kerjakan ini, dosamu diampuni. Kerjakan ini, rezekimu mengalir, itu kan? Itu kan cuma tulisan orang bikin aja. Nih, ini benar-benar dari hadisnya. Anda amalkan ini, detik ini, kan? Diamalkan dengan benar dan sesuai dengan petunjuk ya Nabi SAW, maka ada peluang besar Allah berkenan mengampuni semua dosa yang pernah kita kerjakan. Tinggal bagaimana cara kita memohon kepada Allah supaya ampunan itu turun. Nah, kapan itu waktunya? Ini yang kita baca. Ya, yang pertama, ini yang paling dahsyat teman-teman sekalian. Man qama lailatul qadri. Siapa yang bisa membangun mendirikan ibadah di malam al-qadar. Ini ada dua redaksi yang penting ya. Nanti ada redaksi lain, man qama ramadanan. Siapa yang bangun di setiap malam Ramadan, menghidupkan malam Ramadan. Ya, menghidupkan malam Ramadan. Biasanya kalau sudah qama qiyam itu diisi dengan salat. Makanya kita coba berlatih dengan tarawih yang kita tunaikan, ya. Dari mulai ba'da isya itu. Kalau kita bisa hidupkan lagi malam harinya misalnya jeda setelah kita menunaikan tarawih dan malamnya bangun lagi walaupun cuma 2 rakaat, terus di situ kita mengerjakan amalan, nanti kita akan lihat amalannya, ya. Kita lakukan dan sebagai ada peluang kita mendapatkan malam Al-Qadar. Jadi kalau kita padukan dua hadis, hadis pertama man qama lailatul qadri, hadis yang kedua man qama ramadhana, ya kan? Siapa yang bangun malam Al-Qadar, bagaimana dapat Al-Qadar itu? Rumus cepatnya dari Nabi, bangun aja setiap malam Ramadan. Ya kan? Memang nanti ada spesifik di hadis Muslim terutama spesifik memburu malam Al-Qadar di 10 malam terakhir. Ya. Karena sering datangi di malam-malam yang terakhir, 10 malam terakhir. Tapi kalau Anda pengen dapatkan, nggak ingin luput, rumus Nabinya cepat sekali. Setiap malam Ramadan bangun. Ya, bangun malamnya. Ya nggak harus sepanjang misalnya malamnya, tidak harus begitu juga. Anda bisa istirahat dulu, ya kan? Kalau sahurnya misalnya Anda sekarang subuh misal 4:30 gitu kan. Anda bisa misalnya dari sahur mulai jam 4:04, ya kan? Atau mulainya jam 4. Jadi Anda bisa bangun 3:30 walaupun cuma sholat 2 rakaat, kan? Terus itu melakukan amalan tertentu, nanti kita akan lihat amalannya. Jika benar dilakukan, itu peluang Allah mengampuni dosa kita di malamnya. Ya, malamnya. Tidak cukup dengan itu, man shama ramadhana. Siapa yang puasa siang harinya kan? Di subuh sampai dengan maghrib. Malam kan isya sampai menjelang subuh. Jadi Masya Allah ini teman-teman sekalian, setiap hari siang malam. Jadi ada sifat di bulan Ramadan itu, keutamaannya diantaranya adalah mendatangkan ampunan Allah setiap hari siang malam, 24 jam. 24 jam, berpeluang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hari-hari biasa kan kita harus menemukan waktu-waktu spesifik. Misal diantara adzan dengan iqamat, misalnya di waktu sahar, menjelang subuh, sekitar 15 menit sebelum subuh kita istighfar. Kan ada waktu-waktu spesifik. Tapi Ramadan tidak. Ramadan 24 jam. Setiap hari. Setiap hari 24 jam dibentangkan ampunan. Makanya kalau ada orang mengatakan Ramadan bulan pertama 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua ampunan, ketiga ismun nar, itu hadisnya bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Itu bisa diduga hadisnya bermasalah. Ya, hadis palsu gitu kan. Atau hadisnya sangat bermasalah, dhaif gitu kan. Nah, di sini jelas Nabi memberikan rumus bahwa setiap hari 24 jam itu Allah memberikan peluang ampunan yang sangat luar biasa. Sampai-sampai nanti ada dari malaikat yang memberikan pernyataan yang nanti diaminkan oleh Nabi. Ya, diaminkan oleh Nabi. Pernyataannya tegas sekali. Ya, jadi ketika Nabi akan naik ke atas gundakan mimbarnya untuk menyampaikan tausiah, turun malaikat Jibril. Ini biasanya Nabi yang berdoa, malaikat mengaminkan. Ini malaikat yang berdoa, Nabi mengaminkan. Nah, di antara 3 doa beliau, setiap naik satu tuh kan, ya, malaikat berdoa. Naik berdoa, naik berdoa. Nah, di antara itu ada yang terkait dengan Ramadan. Ya, di antara bahasanya man raghima anfu rajulin. Raghima anfu rajulin atau bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfar lahu. Ya, raghima anfu rajulin, sungguh jauh, ya, sungguh sangat disayangkan, sungguh jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh mengecewakan. Liman adraka Ramadan, siapa yang sampai mendapati Ramadan falam yughfar lahu, tapi gak mampu mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, keterlaluan lah. Ya, tiap hari dibentangkan ampunan dia gak dapat kan. Ya, kalau sehari belum dapat, besok dapat. Gak dapat lagi, besoknya dapat. 30 hari gak berusaha, gak dapat. Keterlaluan. Jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan? Jadi ternyata di antara rahasia Ramadan yang besar, kenapa dinamakan dengan Ramadan yang mampu membakar dosa, mampu menghilangkan kotoran-kotoran keburukan teman-teman sekalian, di antara bentangan rahmatnya adalah setiap hari 24 jam.
Ya, siang malamnya. Makanya banyak sahabat tuh mengharapkan tiap hari Ramadan supaya kalau salah bisa Allah berikan rahmat, mengampuni. Ya, dan Allah berikan kesempatan cuma setahun sekali. Dan kalau kita sia-siakan tahun ini, belum tentu dapat tahun depan. Nah, sekarang kalau kita bertanya rumusnya seperti apa? Ya, apalagi dapatnya malam Al-Qadar. Ya, dapat malam Al-Qadar tuh bonusnya banyak. Sudah ampunan dosa ada, lipat ganda amalan dia lebih daripada 1000 bulan dan seterusnya. Ya, doa-doa cepat dikabulkan gitu. Nah, rumus cepatnya adalah, lihat kalimatnya baik-baik. Imanan wa ihtisaban. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban. Nah, kata iman itu nggak sebatas diterjemahkan dengan terjemahan dilakukan dengan keimanan kepada Allah. Ya, jadi ada terjemahan man shama ramadhana imanan, siapa yang mengerjakan puasa Ramadan berpuasa imanan dengan penuh keimanan. Penuh keimanan itu seperti apa? Karena kalau ditanya semua beriman, ya saya mengerjakan dengan penuh keimanan. Ya. Nah, teman-teman sekalian, iman itu punya konsekuensi dan konsekuensinya terikat bersamaan dengan satu implementasi. Jadi iman itu keyakinan penuh tanpa ragu. Hanya lewat implementasi. Jadi untuk bisa menunjukkan yakin penuh tanpa ragu, buktinya apa? Nah, pembuktiannya itu diikat dengan implementasi, disebut dengan amal soleh namanya. Apa namanya? Amal soleh. Jadi kalau seseorang mengatakan saya mengerjakan ini dengan penuh iman, artinya dia harus buktikan pengerjaannya itu dengan penuh imannya lewat amal soleh. Karena itu hampir kalimat iman dalam Al-Quran itu disertai dengan amal soleh. Ya, dengan amal soleh. Wal asr, surah ke-103 sering saya tampilkan ini. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat. Kan? Amila salihan. Jadi setiap mengatakan amal, ya, iman, amal soleh. Iman, amal soleh. Ya, bahkan nanti dirinci, termasuk nanti ada rincian apa saja amal solehnya itu. Ya, termasuk puasa dibuka dengan kalimat iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya kan? Salat alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Jadi iman, amal soleh, iman, amal soleh. Jadi ini sudah satu perpaduan. Ya, jadi kalau ini sudah dipahami, cukup menyebutkan kalimat iman, itu sudah pasti bermakna juga amal soleh di dalamnya. Ya, seperti orang tua yang bisa ngajak anak keluarga masuk dalam surga, disebutkan imannya saja, karena amal solehnya sudah masuk di situ. Seperti Quran surah 52, At-Tur, ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Walladzina amanu, dan para orang tua yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, dan diikuti oleh seluruh anggota keluarganya, sanak familinya, cucu-cucunya, semua beriman, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan kumpulkan kembali mereka di satu tempat di surga. Satu tempat di surga. Nah, ini disebutkan kalimat imannya saja, tapi sudah otomatis ya mencakup amal soleh, karena syarat masuk surga itu iman dan amal soleh. Al-Baqarah ayat 25. Wabasyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi mesti ada amal solehnya dulu. Karena itu kalau sudah paham, cukup disebutkan kalimat iman, maka ketika imannya disebutkan tunggal, itu sudah mencakup keseluruhan dengan amal. Sinektok pas prototo disebutkan sebagian mewakili keseluruhannya. Karena itu di ayat surah At-Tur tadi, di ayat ke-21-nya, ya, kalau kita teruskan lagi, wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kami nggak akan sia-siakan orang yang ingin membuktikan imannya ini dengan meniti amal soleh supaya pertemuan itu terwujud. Anak ngerawat misalnya orang tua, saat orang tuanya sudah mulai letih dia rawat, atau orang tua merawat anak, sama-sama diarahkan kepada kebaikan karena Allah, rajin mengingatkan sholat dan sebagainya, itu dikumpulkan lagi. Ya, kullu mri'in bima kasaba rahin, tapi itu tawaran kata Allah, semua tergadaikan dengan ikhtiarnya. Nah, jadi kembali ke sini, ketika Nabi memberikan rumus man shoma ramadhana imanan, siapa yang menunaikan puasa Ramadan imanan dengan penuh keimanan, artinya adalah dia buktikan itu dengan memperbanyak amal soleh. Ya, memperbanyak apa? Amal soleh. Jadi kita isi nih Ramadan dengan banyak amal soleh. Makanya masih ingat kan di awal jumpa kita sebelum Ramadan, saat edisi Tarhib, saya kan pernah menguraikan menu Ramadan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda bisa pilih kan? Apa kegiatan Nabi selama Ramadan? Nah, sekarang sudah dituliskan belum? Yang kita pernah belajar sebelum Ramadan itu, ya kan? Nabi berinteraksi dengan Al-Quran, kan? Nabi memperbanyak salat, Nabi banyak berinfak, punya agenda infak, gitu kan? Kalaupun punya 30.000, 20.000, bagilah 30 hari. Setiap hari keluar, walaupun cuma 100 rupiah. Ini untuk pesantren, ini untuk madrasah, ini untuk masjid, untuk macam-macam dan sebagainya. Punya kita agenda itu. Nah, jadi yang pertama, syarat pertama, kalau kita ingin mendapat ampunan Allah di bulan Ramadan ini, perbanyak amal soleh. Siang malamnya. Ya, siang malamnya. Di semua kegiatan kita jadikan amal soleh. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti, jangan berhenti sampai situ.
Ya, tadi misalnya kita tuliskan tuh, amal solehnya tadi berinteraksi dengan Al-Quran. Misalnya baca Al-Quran. Interaksi kan ada 3. Membaca, mengkaji, menghafal. Ya kan? Membaca, mengkaji, menghafal. Misal kita ingin ambil interaksi membaca Al-Quran. Ya, jadi kita isi Ramadan dengan membaca Al-Quran. Nah, setelah kita lakukan itu imanan, wahtisaban. Kerjakan dengan tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sambil koreksi diri di situ. Ya, ingat-ingat kita sambil baca Quran, begitu selesai kita koreksi diri. Ya, lakukan baca Quran karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Terus merenung, muhasabah. Ingat dosa, maksudnya itu, ingat dosa apa tuh? Ya Allah, saya selama ini jarang punya waktu baca Quran. Pernah bermaksiat ya Allah padamu, dengan orang tua begini, dengan anak begini, dengan itu. Terus ingat, begitu ingat, kita menyesali itu, kita bermohon ampunan kepada Allah. Itu yang disebut ihtisab. Jadi sertai amal soleh kita dengan permohonan ampun kepada Allah dari dosa-dosa kita. Arahkan doa itu ke permohonan ampunan, minta kebaikan. Itu seketika ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi dahsyatnya amalan di bulan Ramadan itu bisa mempercepat datangnya ampunan Allah kalau kita sertai dengan muhasabah. Makanya setiap beramal soleh berdoa, minta, ingat-ingat dosa apa nih, dosa, minta istighfari. Ya, yang paling nampak itu saat malam kan, begitu qiyam kan man qama ramadhana, siapa yang bangun di malam Ramadan, qiyam itu salat kan, dan malam dicontohkan kan, ya qiyamul lail dalam konteks Ramadan kan disebut dengan tarawih kan sifatnya. Bukankah saat di sela-sela kita itu selesai, setiap 2 rakaat atau 4 rakaat, kan? Bukankah Nabi mengajarkan doa? Coba cek doanya. Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, kalau ingin jama', Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anna. Coba cek ya. Allahumma innaka afuwan, ya Allah sungguh engkau yang maha pemaaf, memaafkan semua kesalahan. Ya, tuhibbul afwa, dan kau mencintai ya Allah orang-orang minta maaf kepadamu, minta ampunan kepadamu. Fa'fu anni, maafkan aku ya Allah, ampuni dosaku. Ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, dan seterusnya. Entah. Ini yang dimaksud hadis ini. Dan Anda saat mengucapkan itu jangan sekedar diucapkan, ingat punya salah apa. Kalau minta maaf kan artinya mengaku salah. Coba untuk mengaku itu ingat-ingat salahnya apa. Ya, jadi kita runtut tuh. Ya, misalnya ini sekarang siang nih, tadi malam ini sampai jam sekian nih. Sekarang jam berapa nih? Ya, ini sudah mau jam 14, udah mau 40 ya, jam 3 PM, ya 3 sore kurang 20 menit. Coba ada nggak orang nggak berbuat dosa dari sahur tadi sampai ke sekarang? Mustahil kan? Terus Anda beramal soleh, ini kita membahasnya amal soleh. Ya, selesai ini jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan. Ada yang ngaji sekarang kan, selesai ngaji jangan cuma ditutup, shadaqallahul azim, tutup selesai, tidak. Minta kepada Allah ampunan. Minta. Ingat-ingat dosa apa nih hari ini kerjakan, istighfar, minta ampun, minta maaf, ya kan? Minta diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus nanti yang paling enak malam hari bangun, dirujuk ke belakang salah apa. Ya, ke orang tua, ke pasangan hidup, ke anak-anak, ke tetangga, ke kerabat. Ingat-ingat oleh kita. Kalau ada hakun adami tunaikan, hak masyarakat yang terkait dengan kita tunaikan, ya minta maaf dan sebagainya. Jangan dibiarkan jadi beban di akhirat nanti. Kalau terkait dengan Allah langsung kita mintakan kepada Allah ampunan. Nah, ini yang dimaksudkan. Puasa yang seperti ini dia rahasianya. Rahasia puasa mendatangkan ampunan. Puasa yang dikerjakan seperti ini itu yang mendatangkan ampunan Allah, menggugurkan dosa kota kita yang lalu. Nah, kalau kita pengen digugurkan yang lalu-lalu, ingat-ingat lalu-lalu itu seperti apa dosanya. Ya, yang lalu bagaimana? Yang pernah kita lakukan? Ingat. Ya, setelah itu kita mohonkan ampunan bersama dengan amalan kita. Nah, jadi bukan sebatas kita puasa, tahan lapar, tahan haus, nunggu buka, besoknya sahur lagi, nggak seperti itu. Itu anak kecil juga bisa. Rata-rata anak kecil kan begitu untuk latihannya, ya kan? Sahur, bangun, makan yang banyak, tiduran sebentar, tidur subuh, tidur lagi, gitu kan, nunggu buka, apa yang dikerjain. Kalau Anda misalnya sudah usia begini 30, 40 tahun, 20, 60 tahun masih begitu sama dengan anak kecil. Apa yang didapatkan dalam kehidupan kita? Ya, maka ini teman-teman sekalian yang kita bisa kaji bahwa hadis ini memberikan gambaran kepada kita satu rahasia besar bahwa di balik puasa itu ada hikmah yang besar. Allah membentangkan ampunan di setiap hari 24 jam siang dan malam. Ya, jangan merasa bersih ya. Kadang-kadang misalnya saat puasa siang kita merasa bersih sampai buka, tahu-taunya baru buka aja udah salah. Ya, salah ucap lah, salah berpikir, malamnya kita terus lagi bersihkan selama 30 hari. Orang yang terbiasa membersihkan diri selama 30 hari sebulan, koreksi, nanti aura itu akan terbawa pasca Ramadan. Ya, 11 bulan mendatangnya lagi akan terbawa kita membiasakan diri.
Ya, berbuat baik sehingga terjaga kita selama Ramadan sampai dengan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu teman-teman sekalian yang bisa kita bahas. Nah, kalau sekarang kita bertanya lagi, ya Rasulullah, bisa nggak dicontohkan amalan spesifik apa gitu yang kira-kira mendatangkan banyak pahala dan berpeluang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, yang bisa dikerjakan siang dan malam, ya kan? Nah, kira-kira seperti apa gambarannya? Nah, itu nanti di hadis berikutnya di bab ke-7. Insyaallah kita akan bahas nomor hadis 1902. Insyaallah jumpa esok hari teman-teman sekalian di hari ke-12 di bulan Ramadan dalam kaitan pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari di kitab Shaum, dan hal-hal unik, hal-hal menarik, hal istimewa akan banyak kita temukan. Ya, semoga Allah muliakan kita, berikan kita jalan terbaik untuk kembali kepada Allah dalam kebaikan, menata kehidupan kita lebih mulia daripada sebelumnya. Saya meminta maaf teman-teman sekalian atas segala hal-hal khilaf yang terjadi dalam kehidupan dan interaksi kita bersama. Saya menyadari saya manusia, saya hamba Allah yang tidak luput dari kesalahan. Tolong maafkan saya dan berikan satu sinergi, masukan-masukan sehingga untuk memperbaiki keadaan kita lebih mulia di masa-masa yang akan datang. Demikian kita menutup pertemuan kita di hari ini dengan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ya arhamar rahimin tubna ilaika taubatan nasuha. Allahumma ya rabbal alamin ahmaduka kama 'allamtana an nahmadak hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Wa nashkuruka kama 'allamtana an nashkuraka antal muqaddim antal muakhir bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya arhamar rahimin. Fa'fu anna ya karim ya rabbal alamin. Bi'izzatika ya Allah ya rabbal alamin. Shalli wa sallim ala habibika al-karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.